Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman serta Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faruk Zain, NIM 2503020062 dari Program Studi Teknik Informatika TIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem operasi. Materi yang akan saya bahas meliputi: yang pertama, pengantaran sistem operasi; kedua, manajemen proses; ketiga, declog; keempat, perkembangan dan jenis input-output; dan yang terakhir, keamanan sistem operasi. Baik, kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu pengantar sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang berfungsi sebagai penghubung antar pengguna dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengatur seluruh sumber daya komputer sehingga berbagai aplikasi dapat berjalan dengan baik, efisien, dan aman. Adapun fungsi sistem operasi, itu yang pertama, mengatur penggunaan CPU. Sistem operasi membagi waktu kerja CPU agar beberapa aplikasi dapat berjalan secara bergantian dengan lancar. Yang kedua, mengelola memori. Sistem operasi mengatur penggunaan RAM sehingga setiap aplikasi mendapatkan ruang memori yang cukup dan tidak saling mengganggu. Yang ketiga, mengatur penyimpanan data. Sistem operasi mengelola penyimpanan file di hard disk atau SSD sehingga data dapat disimpan, dicari, dan dihapus dengan mudah. Yang keempat, mengontrol perangkat input dan output. Sistem operasi menghubungkan dan mengendalikan perangkat seperti keyboard, mouse, monitor, printer, speaker, dan scanner agar dapat digunakan dengan baik. Yang kelima, menjalankan aplikasi. Sistem operasi memungkinkan pengguna membuka, menjalankan, dan menutup berbagai aplikasi sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, menyediakan sistem keamanan. Sistem operasi melindungi komputer dari akses yang tidak sah, virus, dan malware melalui fitur seperti login penggunaan, firewall, dan pembaruan sistem. Baik, kita akan masuk contoh sistem operasi. Yang pertama, Windows. Sistem operasi yang paling banyak digunakan pada komputer dan laptop karena mudah digunakan dan mendukung banyak aplikasi. Yang kedua, Linux. Sistem operasi open source yang terkenal stabil, aman, dan banyak digunakan pada server serta komputer. Yang ketiga, macOS. Sistem operasi buatan Apple yang dirancang khusus untuk komputer Mac dengan tampilan yang sederhana dan performa yang optimal. Yang keempat, Android. Sistem operasi yang digunakan pada sebagian besar smartphone dan tablet dengan banyak pilihan aplikasi. Dan yang terakhir, iOS. Sistem operasi khusus untuk perangkat Apple seperti iPhone dan iPad yang dikenal aman, cepat, dan mudah digunakan. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu manajemen proses. Manajemen proses adalah salah satu fungsi utama sistem operasi yang bertugas mengatur seluruh proses yang berjalan di dalam komputer. Proses merupakan program yang sedang dieksekusi atau prosesor, yang mana bisa dibaca CPU.
Adapun fungsi manajemen proses. Yang pertama, membuat proses baru. Sistem operasi membuat proses saat pengguna membuka aplikasi, misalnya Google Chrome atau Microsoft Word. Yang kedua, menjadwalkan proses. Sistem operasi mengatur urutan dan waktu penggunaan CPU agar semua aplikasi dapat berjalan dengan lancar tanpa saling mengganggu. Adapun yang ketiga, menghentikan proses. Sistem operasi menghentikan proses ketika aplikasi ditutup atau terjadi kesalahan sehingga sumber daya komputer dapat digunakan kembali. Yang keempat, sinkronisasi proses. Sistem operasi mengatur agar beberapa proses yang menggunakan data atau sumber daya yang sama dapat bekerja secara teratur dan tidak saling bertabrakan. Dan yang terakhir, komunikasi antar proses. Sistem operasi memungkinkan satu proses bertukar data atau informasi dengan proses lain sehingga aplikasi dapat bekerja sama dengan baik. Adapun contoh, saat membuka Google Chrome, Microsoft Word, dan Sportif, secara bersama sistem operasi mengatur ketiga aplikasi tersebut agar dapat berjalan lancar tanpa saling mengganggu. Baik, saya akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu deadlock. Deadlock adalah keadaan dalam sistem operasi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada satupun proses yang dapat melanjutkan eksekusinya. Akibatnya semua proses tersebut berhenti dan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya campur tangan sistem atau penggunaan. Adapun penyebab deadlock. Yang pertama, saling menggunakan record. Dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Yang kedua, record digunakan secara eksklusif. Satu sumber data hanya dapat digunakan oleh satu proses dalam satu waktu. Dan yang terakhir, resource tidak dapat diambil paksa. Sistem operasi tidak dapat mengambil kembali sumber data yang sedang digunakan hingga proses tersebut selesai. Dan selanjutnya, cara mengatasi deadlock. Yang pertama, prevention atau bisa dibilang pencegahan. Mencegah terjadi deadlock dengan mengatur penggunaan sumber daya sejak awal. Dan yang kedua, avoidance atau bisa dibilang penghindaran. Sistem operasi hanya memberikan sumber daya jika dipastikan tidak akan menyebabkan deadlock. Ketiga, detection atau bisa dibilang deteksi. Sistem operasi memeriksa apakah deadlock telah terjadi. Yang terakhir, recover atau bisa dibilang pemulihan. Jika deadlock terjadi, sistem mengatasi dengan menghentikan salah satu proses atau mengembali sumber daya agar proses lain dapat berjalan kembali. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang keempat, yaitu perkembangan dan jenis input-output. Input-output adalah proses pertukaran data antara komputer dengan perangkat luar. Input merupakan proses memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Sedangkan output adalah proses menghasilkan atau menampilkan informasi dari hasil pengolahan data. Adapun contoh perangkat input. Yang pertama, keyboard, memasukkan teks dan angka. Kedua, mouse, menggerakkan kursor atau memilih menu. Yang ketiga, scanner, mengubah dokumen atau gambar menjadi data digital. Yang keempat, webcam, mengambil gambar atau video. Yang kelima,
mikrofon memasukkan suara ke komputer, dan yang terakhir touchscreen memasukkan perintah melalui sentuhan layar. Adapun contoh perangkat output, yang pertama monitor menampilkan gambar dan informasi. Yang kedua, printer mencetak dokumen atau gambar ke kertas. Yang ketiga, speaker menghasilkan suara atau audio. Dan yang terakhir, LCD proyektor menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar. Selanjutnya, perkembangan teknologi input-output. Zaman dahulu, yang pertama itu mouse bola, menggunakan bola mekanis untuk menggerakkan kursor. Yang kedua, keyboard kabel, terhubung ke komputer menggunakan kabel. Dan yang terakhir, printer dot matrix, mencetak menggunakan jarum dan pita tinta. Pun zaman sekarang, yang pertama keyboard Bluetooth terhubung tanpa kabel. Yang kedua, mouse wireless lebih praktis karena tidak menggunakan kabel. Yang ketiga, touchscreen mengoperasikan perangkat dengan sentuhan. Yang keempat, fingerprint scanner menggunakan sidik jari sebagai keamanan. Yang kelima, face recognition mengenali wajah penggunaan untuk akses. Yang keenam, printer 3D mencetak objek 3 dimensi. Dan yang terakhir, voice assistant mengontrol perangkat menggunakan perintah suara. Baik, kita akan memasuki yang terakhir, yaitu keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi adalah serangkaian mekanisme kebijakan dan teknologi yang diterapkan untuk melindungi sistem operasi, data, serta sumber daya komputer dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, maupun serangan siber. Adapun bentuk keamanan, yang pertama, password, melindungi akun dengan kata sandi. Yang kedua, PIN, kode angka sebagai keamanan tambahan. Yang ketiga, fingerprint menggunakan sidik jari untuk membuka perangkat. Yang keempat, face recognition menggunakan wajah sebagai identitas penggunaan. Yang kelima, firewall, menyaring lalu lintas jaringan agar aman dapat serangan. Yang keenam, antivirus, mendeteksi dan menghapus virus atau malware. Yang ketujuh, enkripsi data, mengubah data menjadi kode agar tidak mudah dibaca oleh orang lain. Dan yang terakhir, update system, memperbarui sistem operasi untuk menutup celah keamanan dan meningkatkan perlindungan. Contoh kasus nyata, banyak komputer terkena ransomware karena penggunaan mengunduh aplikasi dari situs yang tidak resmi. Akibatnya, data menjadi transkripsi dan tidak dapat diakses. Oleh karena itu, pengguna harus selalu memperbarui sistem operasi, menggunakan antivirus, dan hanya mengunduh aplikasi dari sumber terpercaya. Media pendukung presentasi. Agar presentasi lebih menarik ditampilkan, yang pertama, gambar struktur sistem operasi. Yang kedua, diagram manajemen proses. Yang ketiga, diagram declock. Yang keempat, gambar perangkat input dan output. Yang kelima, ikon keamanan seperti antivirus, firewall, fingerprint, dan encription. Dan yang terakhir, tambahkan animasi sederhana seperti fade atau advert agar slide lebih menarik dan mudah dipahami. Sebagai kesimpulan,
Sistem operasi merupakan perangkap lunak. Ia mengatur seluruh aktivitas komputer sehingga perangkap dapat bekerja secara optimal. Manajemen proses berfungsi mengatur jalannya berbagai aplikasi secara bersamaan. Deadlock merupakan kondisi saling menunggu sumber daya yang dapat menghambat proses kerja. Teknologi input dan output terus berkembang sehingga interaksi dengan komputer menjadi semakin mudah. Selain itu, keamanan sistem operasi sangat penting untuk melindungi data dan perangkap dari berbagai ancaman. Demikian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.